Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faik Daru Prasetyo dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat. Macam-macam HAM, hak sipil atau hak politik, hak ekonomi, hak pembangunan, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan berkelanjutan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM adalah kurangnya fungsi penegak hukum, pemahaman HAM yang kurang merata, karena kurangnya ketaatan pada larangan yang diberikan oleh pemerintah. Tragedi pembunuhan Akpol. Pada awalnya polisi menetapkan 14 tersangka dalam kasus penganiayaan Taruna Akademi Kepolisian Muhammad Adam. Dan dari tiga kali kita lakukan gelar, kita tetapkan tersangka sebanyak 14, kata Kapolda Jateng. Tersangka utama kasus tersebut berinisial CAS. Tersangka lainnya yaitu RLW, GCM, EA, JED, MB, CAE, HA, AKU, GJN, RAP, RK, LIZ, dan PGS. Condro juga menjelaskan mereka memiliki peran-peran masing. 14 tersangka tersebut perannya berbeda-beda. Ada yang melakukan pemukulan, ada yang memberikan arahan, dan ada yang pengawasan di luar supaya pembina tidak mengetahui kegiatannya. Jadi kronologinya adalah pada pukul 11 pada hari Rabu, setelah apel malam di depan ruang makan Brigdatar MKL, diberitahu oleh Brigtutar RLW untuk beberapa taruna tingkat 2 berkumpul di Flat A Geraha Taruna Datasemen tingkat 3. Lalu pada pukul jam 12 pas, para taruna tingkat 2 kumpul di Flat D Geraha Taruna tingkat 2, selanjutnya berangkat menuju Flat A di tangga bawah belakang melalui tebing di belakang kantor Datasemen Taruna tingkat 3. Lalu pada jam 1:15 mereka diberi tindakan fisik oleh taruna tingkat 3 disertai tindakan kekerasan berupa pemukulan baik dengan 2 tangan kosong maupun menggunakan alat kepada taruna tingkat 2 yang ada di dalam gedung. Yang ada di dalam gudang. Terus pada pukul 1:30 pas, Brigdutar CAS memanggil korban Brigdatar MA. Selanjutnya Brigdatar MA diberi tindakan sendiri oleh Brigdutar CAS dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali ke arah dada atau ulu hati, dan korban berposisi berlutut hingga korban menunduk dan mengeluh kesakitan sambil memegang dada dengan kedua tangannya. Namun korban tetap dipukul hingga 5 kali sampai jatuh tersungkur di lantai 5. Setelah tersungkur, korban ditelentangkan oleh Brigdutar CAS untuk dicek kondisi kesehatannya. Korban sempat diguyur mukanya dengan menggunakan air mineral, namun korban tetap tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban dibawa keluar gudang yang dibantu oleh Brigdutar lainnya keluar gudang agar mendapatkan udara segar, namun korban tetap tidak menyadarkan diri. Kemudian korban dibawa ke salah satu kamar melalui kamar mandi untuk diberikan pertolongan dengan cara dada ditekan menggunakan kedua tangan 30 kali dan ditiup 2 kali mulutnya. Hal itu diulangi dengan cara yang sama, akan tapi korban tetap tidak sadarkan diri. Lalu pada pukul jam 2:20 Brigdutar CAS menghadap dan melaporkan kejadian ke Pawas AKP Agung Basuni SH untuk selanjutnya dilaporkan ke Pawasden Taruna tingkat 3 AKP CFR untuk mengecek kesehatannya. Pada pukul 2:30 pas, korban dibawa ke RS Akpo untuk mendapatkan tindakan medis. Sesampai di RS Akpo oleh Dr. Wina, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Tersangka dijerat pasal 170 subsidiar 351 ayat 3 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Apa saja upaya pencegahan pelanggaran HAM? Pendidikan karakter, mempelajari HAM, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Hak-hak yang dilanggar adalah hak untuk hidup karena memakan korban jiwa, hak untuk bahagia karena yang seharusnya mereka bisa hidup normal namun hidupnya dirampas oleh orang lain. Kesimpulannya adalah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang sangat berat karena sudah merenggut nyawanya dan menganiayanya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.